teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Yafikri dari PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan untuk UTS saya, yaitu untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Oke, nah eh, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis 10 type of innovation. Latar belakang terkait dibuatnya video ini adalah, dan untuk pembahasannya adalah, di era digital, inovasi menjadi kunci utama untuk memenangkan persaingan bisnis. Perusahaan tidak cukup hanya berinovasi pada produk, tetapi juga pada sistem bisnis dan pengalaman pelanggan. Model 10 Type of Innovation dari Dublin membantu memahami inovasi secara komprehensif. Nah, selanjutnya, 10 Type Innovation dari Dublin ini adalah kerangka kerja inovasi yang dikembangkan oleh Dublin. Model utamanya dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu configuration, offering, dan experience, yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Configuration innovation adalah berfokus pada bagaimana perusahaan mengatur sistem internal dan model bisnisnya. Kategori ini mencakup profit model, network structure, dan proses. Inovasi pada area ini sulit ditiru pesaing karena menyentuh inti organisasi atau core value perusahaan. Lalu selanjutnya adalah offering innovation. Offering innovation adalah berkaitan dengan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Kategori ini mencakup produk performance dan produk sistem. Inovasi dilakukan untuk meningkatkan fungsi, kualitas, dan keterkaitan antar produk atau layanan. Selanjutnya, yang kategori terakhir, yang ketiga, adalah experience innovation. Adalah berfokus pada bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Kategori ini mencakup service, channel, brand, dan customer engagement. Pengalaman yang baik akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu untuk case study yang saya ambil adalah dari Gojek. Gojek Indonesia adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang berdiri di Indonesia, menyediakan layanan transportasi online, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran digital. Gojek berkembang menjadi ekosistem digital yang terintegrasi, memiliki hub tersendiri gitu ya, memiliki ekosistem tersendiri. Lalu profit model dari Gojek adalah menerapkan model pada pendapatan berbasis komisi dari mitra driver dan merchant, merchant seperti GoFood ya dan lain sebagainya. Selain itu, Gojek memperoleh pendapatan dari layanan GoPay dan kerjasama iklan. Model ini membuat sumber pendapatan lebih beragam dan berkelanjutan. Jadi profit modelnya ada beberapa tempat. Mungkin kalau kita tahu Gojek adalah transportasi, secara core utama dari perusahaannya mungkin itu, tapi masih banyak lagi layanan-layanan yang disediakan. Lalu untuk network, Gojek membangun jaringan yang luas untuk melibatkan driver, UMKM, merchant, dan mitra strategis. Jaringan ini menciptakan efek ekosistem yang saling menguntungkan. Semakin banyak pengguna, semakin kuat posisi Gojek di pasar. Jadi tidak hanya mengandalkan orang yang ingin berpergian ya dari satu titik dan ke titik lainnya, tapi semakin banyak yang dilibatkan seperti usaha-usaha UMKM yang disupport dan bisa berjualan melalui GoFood ataupun menggunakan GoSend, layanan-layanan yang disediakan oleh Gojek yang menjadi suatu ekosistem tersendiri. Lalu untuk structure, Gojek memiliki struktur organisasi yang berbasis teknologi dan data. Tim engineering, produk, dan bisnis saling terhubung. Struktur ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan inovatif. Jadi memang strukturnya tidak terlalu tinggi, birokrasinya tidak rumit, menjadi pengambilan keputusannya menjadi sangat baik. Dan semuanya terekam secara digital, sehingga data engineer-nya dapat merekayasa data dan menampilkan data yang akurat, sehingga mendapatkan dapat menjadi dasar-dasar ya untuk membuat keputusan yang tepat sasaran. Lalu untuk proses operasional Gojek dijalankan secara digital melalui aplikasi, algoritma digunakan untuk mencocokkan driver dan pelanggan. Proses ini meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas layanan. Lalu untuk produk performance-nya, aplikasi Gojek dirancang agar mudah digunakan dan responsif. Mungkin kalau kita dari awal tahun mungkin sekitar 2015 ya, 2015 sampai sekarang menggunakan Gojek itu secara aplikasi tampilannya memang makin kompleks gitu ya, makin banyak pilihan menu. Tetapi memang dirancang untuk mudah dan digunakan secara responsif. Jadi meskipun banyak menunya, tapi tetap responsif gitu ya. Karena sekarang kan bisnis modelnya si Gojek ini udah berkembang ya,
bukan hanya tentang kita pesan driver ataupun kita pesan transportasi online gitu. Lalu selanjutnya produk sistemnya, Gojek mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Contohnya kalau kita berkendara menggunakan GoRide, kita bayarnya pakai GoPay gitu ya. Memesan GoFood, kita bayar pakai GoPay dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk servisnya adalah Gojek menyediakan layanan pelanggan yang dapat diakses melalui aplikasi. Tersedia fitur bantuan dan kompensasi jika terjadi masalah gitu ya. Jadi antara ketika kita menggunakan GoDrive antara aplikasi driver dan penumpangnya itu nanti ada tombol darurat ya sebetulnya. Tombol darurat yang menandakan misalnya kita terjadi kecelakaan ataupun kendaraan yang kita tumpangi itu mogok gitu ya, ada hambatan. Lalu untuk channel adalah saluran utama Gojek adalah aplikasi mobile ya. Jadi aplikasi di HP gitu, smartphone. Selain itu, Gojek memanfaatkan media sosial dan promosi digital meskipun media sosial mungkin nggak terlalu masif ya. Dalam artian Gojek itu tidak langsung menunjukkan dirinya gitu ya sebagai Gojek yang membranding dirinya di media sosial, namun menggunakan soft diplomasi ataupun iklan-iklan yang berbasis tidak langsung menunjukkan Gojek produknya itu sendiri gitu ya. Lalu untuk brandnya, Gojek dikenal sebagai brand karya anak bangsa, ada bendera kita di jaket para driver, citra inovatif dan dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan utama, brand yang kuat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Itu memang menjadi semacam daya tarik ya. Dan itu sebenarnya memang strategi yang digunakan oleh perusahaan. Lalu untuk customer engagement, Gojek membangun keterlibatan pelanggan melalui promo dan diskon personalisasi, notifikasi aplikasi, dan program loyalitas meningkatkan interaksi. Strategi ini menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi memang karena algoritma dan datanya akurat juga dibantu dengan teknologi AI di masa sekarang, promo-promo di Gojek itu tidak sama dengan kita satu dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya HP saya dengan HP Anda mungkin berbeda terkait dengan promo-promo yang dimiliki gitu. Tergantung misalnya saya lebih sering naik GoRide, tapi jarang beli GoFood contoh ya. Nanti saya tuh lebih banyak dapat promonya di GoFood daripada di GoRide. Begitupun sebaliknya. Nah, promo-promonya tuh bisa bisa yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya apakah terkait dengan jarak antar yang jauh jadi didiskon untuk jarak antar ataupun ketika rush hour jarang pulang dengan menggunakan Gojek gitu ya. Di jam rush hour di jam 5 sore gitu. Jadi akhirnya dikasih promo mungkin sampai 40-50% seperti itu. Lalu untuk evaluasi penerapan inovasi, Gojek telah menerapkan hampir seluruh 10 type of innovation ya. Mereka sudah melakukan semuanya. Pendekatan inovasi yang menyeluruh membuat Gojek unggul, inovasi dan keunggulan kompetitif utama perusahaan. Rekomendasinya tuh ada beberapa, meskipun sekarang Gojek juga udah sangat baik ya performanya. Dapat juga dikembangkan menggunakan AI untuk lebih menyentuh masyarakat gitu ya. Dalam artian mungkin bisa ditambah program-program AI di dalamnya ataupun terkait dengan si aplikasinya sendiri di embed dengan kecerdasan buatan yang sehingga membuat aplikasi itu lebih personalized untuk orang-orang yang menggunakannya gitu ya. Lalu yang kedua, pengembangan layanan ramah lingkungan juga dapat ditingkatkan seperti menggunakan kendaraan listrik dan lain sebagainya, dimasifkan. Lalu inovasi ini akan memperkuat daya saing di masa depan. Jadi memang tidak ada perusahaan yang akan bertahan tanpa inovasi. Jika hanya mengerjakan itu saja dan tidak berinovasi, maka perusahaan itu akan ketinggalan zaman, usang, dan akhirnya hilang gitu ya. Kesimpulannya ada tiga, yaitu 10 types of innovation menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya soal produk. Lalu Gojek berhasil menggabungkan inovasi sistem, membuat ekosistem itu sendiri, dan pendekatan ini mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan sehingga bisnisnya bisa sustain dan bertahan. Oke, sekian demikian teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye-bye.